Pemirsa, Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. Kelima tersangka berperan sebagai afiliator dan mendapat keuntungan belasan juta rupiah. Tim Satgas Astacita Reskrim Polres Cimahi mengamankan 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. SN, SG, Nil, Dam, dan Ava ditangkap setelah mempromosikan judi online lewat media sosial mereka. Para tersangka berperan sebagai afiliator dan mempromosikan judi online lewat postingan Instastory mereka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 ponsel, bukti postingan judi online dan akun media sosial kelima tersangka, serta postingan situs judi online. Salah satu selebgram yang juga merupakan ibu rumah tangga mengaku baru menjalankan aksinya selama 6 bulan dan sudah dapat keuntungan 11 juta lebih. Polres Cimahi melakukan pengungkapan dengan tersangka 5 orang. Kemudian modusnya adalah para pelaku ini menggugah postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram, kemudian disematkanlah link-link unggahan di ceritanya yang dilakukan oleh para pelaku itu, link-link judi, akun judi. Sehingga pada saat kita klik story-nya, secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi judi online yang memang sangat meresahkan di Indonesia. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan respon soal wacana pemeriksaan Budi Ari terkait judi online. Kapolri menyebut jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada nama tertentu akan langsung diperiksa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap, Polri membuka peluang terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus situs judi online. Pernyataan itu disampaikan Listio Sigit Prabowo merespon dugaan keterkaitan antara mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dengan kasus situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdiji. Kepolisian terus mendalami keterangan dari 2 orang pelaku yang tertangkap di Malaysia. Tidak menutup kemungkinan jika ditemukan bukti yang cukup yang mengarah ke nama Budi Ari Setiadi akan diproses oleh polisi. Ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan begitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Sementara itu, Budi Ari memberikan respon usai namanya dikait-kaitkan dengan kasus situs judi online. Ia mengaku siap diperiksa dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus judi online. Dia mau ke luar negeri gimana? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Pak, ini katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya aja nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak. Berarti siap. Pasti nggak terlibat Pak. Ya. Pak kenal nggak Pak mas tugas pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Nama Budi Ari diduga terkait dengan praktek pemeliharaan situs judi online di lingkungan Kementerian Kominfo di era kepemimpinannya. Hingga kini,
Polisi telah menetapkan 18 orang tersangka atas kasus situs judi online. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdigi, sementara 8 lainnya adalah warga sipil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebut bahwa sosok berinisial T, pengendali judi online, merupakan aktivis politik dari Partai PDIP dan menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Cagup Jakarta nomor urut 3, Pramono, membantah mengenai sosok T tersebut. Mantan Menkominfo sekaligus Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebut bahwa sosok berinisial T berada di balik skandal judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komdigi. Sosok berinisial T disebut Budi Ari sebagai orang yang menyodorkan tersangka AK menjadi tim tenaga pengawasan dan penindakan takedown situs judi online di Kominfo. Selain itu, Budi Ari juga mengatakan sosok T merupakan aktivis politik yang dekat dengan Menhub Budi Karya Sumadi, menjadi tim ses Ganjar Mahfud di Pilpres 2024, dan kini bertugas di tim pemenangan Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta, serta menjadi ketua bidang konten sosial media PDI Perjuangan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, membantah mengenal sosok T yang disebut-sebut Budi Ari. Pramono menyerahkan langkah hukum kepada partai atas pernyataan Budi Ari. Saya sama sekali nggak kenal. Saya belum pernah ketemu, jadi saya tidak tahu. Nah, terkait somasinya itu, apakah ada? Ya itu kan tim, saya nggak tahu. Saya nggak kenal, dan saya belum pernah ketemu. Sebelumnya, Budi Ari menyatakan siap diperiksa polisi terkait keterlibatannya dalam kasus judi online. Polisi juga telah menetapkan 18 orang tersangka. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdigi. Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara Pramono Rano memberi waktu 3 hari kepada Menteri Koperasi meminta maaf terkait pernyataan sosok T di kasus judi online masuk tim ses mereka. Jika permintaan tidak digubris, tim hukum Pramono Rano akan melaporkan Budi Ari ke polisi. Sejak 2 hari lalu ketika muncul pernyataan dari Budi Ari yang mengatakan hal tersebut bahwa sosok T ini adalah bagian atau ketua dari tim konten media sosial dari Mas Pram dan Bang Dul, dan ini sama sekali tidak benar. Itu yang pertama. Bisa dicek ke KPU nama-nama yang kita setorkan sebagai tim pemenangan dari sejak awal maupun perubahan, dan ini semua transparan. Itu satu hal, artinya itu adalah suatu hal yang kita bisa bilang sebuah fitnah, sebuah hoax, dan saya sendiri sudah mengeluarkan statement mulai tadi malam sebenarnya, dan hari ini juga sudah keluar yang mengatakan bahwa kami sedang mempertimbangkan untuk membawa saudara Budi Ari ke ranah hukum dan melaporkannya dia di terkait dengan hukum perdata dan juga pidana. Yang kedua, tim hukum kami juga sudah mengeluarkan rilis dan itu sudah ada, tinggal di Google aja. Ya, apa yang akan kami lakukan. Kami sudah memberikan somasi terbuka bagi Budi Ari untuk dalam waktu tertentu 3 hari ke depan meminta maaf secara publik, dan bila itu tidak dilakukan, kami akan melaporkan ke pihak. Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi mengungkapkan penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang disebabkan truk mengalami remblong. Meski demikian, polisi masih menyelidiki hal tersebut dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, Selasa pagi kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi, Kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya.
Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Kepolisian Polda Jawa Barat mengimbau bagi pengguna jalan agar tetap waspada saat menggunakan jalur Cipularang di cuaca hujan. Selain itu, diimbau juga bagi pengendara untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan secara berkala. Dari Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Novan Dwi Kusuma, Sadu Danto, iNews melaporkan. 7 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat sudah dirujuk ke rumah sakit sesuai domisili masing-masing. Sementara itu, supir truk kontainer yang diduga jadi penyebab kecelakaan masih dirawat intensif dan mengalami luka yang cukup parah. 7 dari 28 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sudah dirujuk dari RSU Abdul Rojak Purwakarta ke rumah sakit sesuai domisili. Selain permintaan dari keluarga, kondisi ke-6 korban mengalami luka ringan juga menjadi pertimbangan rujukan. Saat ini, RSU Abdul Rojak masih merawat 21 korban luka. 7 diantaranya mengalami luka berat dan akan menjalani operasi. Untuk 8 diantaranya semalam itu mereka dirujuk ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari keluarga masing-masing itu. Kemudian untuk yang sisanya itu 21 kurang lebih itu dengan luka ringan, kemudian 7 diantaranya ada luka berat. Nah, dari luka berat ini diantaranya ada yang akan rencana operasi. Sementara itu, pengemudi truk bernama Rauf masih menjalani perawatan intensif. Rauf mengalami luka parah di bagian pinggang sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga ke daerah Serengseng, Jakarta untuk dimakamkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Rapat koordinasi BNPB dengan sejumlah menteri ini digelar di Gedung Geraha BNPB Jakarta Timur pada Selasa malam. Rapat dihadiri oleh Kepala BNPB Sunaryanto, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan juga akan bergabung dan memimpin rapat melalui konferensi video. Jadi Pak Presiden ingin memperoleh update tentang kondisi penanganan bencana erupsi di NTT dan kami sudah melaporkan detail bagaimana tentang penanganan terhadap tanggap darurat kondisi saat ini. Selain itu juga tadi juga kami laporkan juga tentang bagaimana penanganan pasca bencana. Jadi walaupun bencana belum selesai, tetapi rehabilitasi, rekonstruksi juga sudah disiapkan, termasuk bangunan perumahan, pemukiman juga sudah disiapkan. Dan tadi Pak Menko Penmas juga menyampaikan tentang bagaimana kita mendukung pemulihan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pembunuh wanita yang jasadnya terbungkus kasur. Apa motif pelaku? Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.